Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, regulasi-regulasi di bidang pendidikan, dan juga kepegawaian. Pada kesempatan ini, channel ini akan memberikan dan mendiskusikan bersama Bapak dan Ibu tentang segitiga restitusi. Ini bagian dari atau lanjutan dari seri pertama yang terkait dengan disiplin positif, dan di seri kedua ini dibahas untuk memantapkan implementasi disiplin positif itu, segitiga restitusi dan strategi penerapannya. Adapun bahan bacaan adalah modul disiplin positif program sekolah penggerak tahun 2023, kemudian buku evolusi pendidikan bersama calon guru penggerak. Mari kita ikuti dengan seksama Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi dan strategi penerapannya. Apa itu segitiga restitusi? Kalau kita lihat, segitiga restitusi adalah salah satu bagian utama dari lingkungan disiplin positif dalam rangka mewujudkan budaya positif. Segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tentu para siswa, anak-anak kita di sekolah sering membuat kegagalan, tetapi bagaimana merubahnya itu sehingga mereka menjadi orang sukses nantinya. Oleh karena itu, ini penting dipahami oleh semua guru di sekolah, guru mata pelajaran, terutama juga guru kelas dan juga guru bimbingan konseling. Menurut Gosen tahun 2004, dalam bukunya, segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi kita menciptakan situasi, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka sendiri yang memperbaiki agar bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau percaya diri dan lebih baik. Kemudian restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid atau siswa untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan perilaku kehidupan sehari-hari, dan ini sebenarnya sangat terkait dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi ini, pertama, bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan itu. Nah, ini yang sering kita lupakan. Bagaimana kita menggiring para siswa belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, ini nanti akan memunculkan namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pemahaman akan kesalahan. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi ketika kita melakukan menuntun siswa ke arah yang lebih baik dengan ciri-ciri seperti ini, itulah sebenarnya disebut dengan penerapan segitiga restitusi. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita dulu lihat teori yang mendasari segitiga restitusi. Menurut teori Maslow, itu kebutuhan dasar manusia. Teori Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar menjadi penyebab terbentuknya motivasi pada diri seseorang untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, artinya menurut Maslow, yang mendasari motivasi di dalam diri seseorang itu adalah kebutuhan dasar. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kalau salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu nanti akan muncul motivasi.
Nah, inilah motivasi ini, apakah ke arah negatif atau positif. Nah, oleh karena itu, ketika ada siswa melakukan tindakan indisiplinir, berarti motivasinya sudah tidak baik. Maka bisa disimpulkan bahwa penyebabnya adalah karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan mereka belum tahu cara mengungkapkan dengan benar. Nah, ini yang harus diperbaiki. Dengan mencari tahu, dengan mengidentifikasi penyebab tindakan indisiplinir yang dilakukan oleh siswa, maka guru dapat dalam memberikan bimbingan dan bantuan dalam mencari solusi yang tepat. Nah, ini tadi menurut Gossen. Kemudian menurut Glasser menyatakan bahwa jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku siswa, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Nah, artinya ketika guru dapat mengenali kebutuhan apa yang mendorong atau penyebab perilaku siswa itu, maka perubahan perilaku positif nanti akan dimulai dengan mencari atau mencoba memberikan solusi. Nah, kemudian ada lagi teori yang kedua yang disebut dengan teori kontrol. Ini di seri pertama sudah kita bahas. Teori kontrol itu adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menyesuaikan diri atau taat pada aturan-aturan lembaga, masyarakat maupun kelompok. Kemudian dalam rangka menyujudkan budaya positif yang berpihak kepada murid, guru perlu mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini nanti ada 5, itu ada bagaimana kita memberikan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Dengan menerapkan teori kontrol, kita menjadi lebih humanis dalam memandang murid kita yang berdampak pada terjalinnya hubungan sosial antara guru dengan murid menjadi lebih erat, toleran, empati, dan peduli. Kemudian, teori kontrol juga menyatakan setiap tindakan pasti memiliki tujuan, sehingga guru wajib melakukan komunikasi dengan murid untuk menganalisa motif terhadap tindakannya yang indisipliner dalam mencari solusi bersama secara mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Ini penting. Kemudian yang kedua, kebutuhan semua orang yang berbeda-beda. Ini harus juga kita pahami. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir ini adalah menang-menang atau win-win solution. Nah, ini dua ini menurut teori dari teori kontrol yang diterapkan juga dalam penerapan segitiga restitusi. Ada 3 langkah kolaboratif secara sama dalam penerapan teori segitiga restitusi yang dimulai menstabilkan identitas dulu, kemudian nanti divalidasi tindakan yang salah itu, divalidasi tentu kita lihat apa penyebabnya, ya, yang sehingga terjadi tindakan seperti itu, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ada nanti semacam penggugah atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, misalnya menstabilkan identitas. Ini kita yakinkan dulu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga anak tidak langsung merasa bersalah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini berupa pernyataan atau pertanyaan nanti yang kita berikan ketika kita sudah memandu mereka untuk memperbaiki perilaku yang ditampilkan mereka. Kemudian masuk ke validasi, ini nanti contoh pernyataan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tentu ini akan sangat diwarnai juga kondisi dan juga bagaimana kita meyakinkan dengan memberikan intonasi yang baik, ya. Kemudian nanti sampai ke menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah hati mereka. Sehingga 3 langkah itu kalau kita urutkan, duluan menstabilkan identitas,
kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kalau tiga ini sudah dilaksanakan secara berurutan dan juga diberikan pernyataan maupun pertanyaan yang cukup baik, nah ini yang disebut dengan penerapan segitiga restitusi. Dan anak itu pasti mereka sudah mulai berpikir gitu ya, mulai memperbaiki perilakunya. Nah, apa yang kita kerjakan di menstabilkan identitas? Tahap ini guru memberikan ruang kepada siswa untuk menceritakan masalahnya. Jadi langsung tidak boleh kita langsung menghukum. Biar beri kesempatan menceritakan masalahnya, kemudian merespon dengan kasih sayang, kebaikan, empati, dan toleran, sehingga siswa mau dan mampu menyadari dan merefleksi kesalahannya. Jadi ini ruang yang diberikan kepada siswa memang ini kalau emosional ini tidak bisa terlaksana. Makanya ini bisa dilaksanakan dengan jiwa kesabaran dan mendidik. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian pertanyaan dan pernyataan yang sering diajukan guru pada tahap menstabilkan ini adalah berbuat salah itu wajar, seperti tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi terhadap permasalahan ini. Kamu berhak untuk marah, berhak untuk emosi, berhak untuk sedih. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat kamu sendiri? Nah, ini berupa pernyataan atau pernyataan untuk menstabilkan identitas. Nah, dengan cara ini maka sudah mulai tergerak hati mereka karena merasa nyaman walaupun mereka berbuat salah. Kemudian divalidasi tindakan. Tahap ini menuntun siswa untuk berpikir. Jadi tetap kita buat mereka berpikir, bukan hanya merasa begitu ya. Menganalisis mengenai tindakan apakah benar atau salah. Tindakannya itu benarkah atau salah dan di mana kesalahannya, dan bagaimana proses nanti memperbaiki. Pada tahap ini, guru menanyakan alasan tindakan indisipliner serta identifikasi kebutuhan dasar yang menjadi motif perilaku penyimpangannya. Dan apa motivasi yang mendasari sehingga dia membuat tindakan yang indisipliner, yang salah itu, agar dapat menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi tadi menurut teori Maslow, kebutuhan itu yang 5 itu harus kita pahami. Apakah kebutuhan dasar mereka itu yang tidak terpenuhi? Mungkin di sekolah, tapi mungkin juga berasal dari rumah. Kemudian menurut teori kontrol itu, semua tindakan manusia baik itu atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Apakah itu tindakannya salah atau benar, tetapi ada maksud atau tujuan tertentu. Ketika menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah bagaimana kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi bukan menolak tapi merangkul. Nah, sehingga anak semakin memahami apa harusnya tindakan yang lebih baik dari atau di mana sisi kesalahannya itu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Nah, ini memang tidak mudah diterapkan, tetapi dengan rasa sayang juga kesabaran kita sebagai guru ini penting diterapkan. Kemudian pertanyaan dan pernyataan yang umumnya digunakan adalah untung kamu tidak melakukan yang lebih buruk lagi. Nah, untung kamu hanya titik-titik, ini bisa tergantung apa yang dilakukan atau hanya menendang begitu ya, tidak bertindak lebih gegabah lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu pantas mempertahankan sikap itu. Nah, baru dilihat, tapi sebaiknya mencari alternatif tindakan yang lebih baik. Nah, jadi juga siswa-siswa yang kita bina itu merasa mereka juga senang dan nyaman karena dirangkul. Kemudian langkah yang ketiga baru ditanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ada motivasi internal dan ini memang yang lebih baik daripada motivasi eksternal.
Setelah berhasil mencapai tahap 1 dan 2, maka siswa akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Tahap ini juga guru memberi kesempatan pada siswa untuk mencari dan memikirkan solusi terbaik atas masalah yang ditimbulkannya. Jadi ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dapat menghubungkan siswa itu dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apakah kamu meyakini bahwa titik-titik itu penting buat kamu? Ibu dan bapak setuju dengan prinsipmu? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, artinya kamu menjadi orang yang bagaimana? Sehingga mereka juga berpikir ya. Nah, kita mengajak mereka berpikir dan bisa mereka memahami ke masa depannya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa. Nah, ini contoh-contoh pernyataan, tidak harus seperti ini, tetapi itu contoh pernyataan atau pernyataan yang dapat menggugah mereka dan meyakinkan mereka untuk lebih yakin mereka untuk memperbaiki kesalahan, sehingga motivasi internal itu ya muncul. Kemudian apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari penerapan segitiga restitusi? Ketika kita menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi, maka kita perlu memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di dalam teori kontrol itu ada 5 posisi guru. Bisa sebagai penghukum langsung ya, tanpa tahu kita alasannya dihukum. Bisa sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian bisa sebagai teman, bisa sebagai pengamat, dan ini sudah ada di seri 1 dan juga ada sebagai manajer. Nah, kita hendaknya sebagai manajer yang humanis dengan melakukan 3 langkah tadi. Jadi itu adalah teori kontrol sebenarnya, dengan tindakan guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Siswa akan merasa senang dan nyaman dan akan lebih dekat dengan kita. Oleh karena itu, posisi kita selama ini dominan sebagai penghukum atau lebih suka menekankan siswa melalui hukuman yang dapat membuat mereka malu dan akan menjadi jauh dari kita. Sebaiknya diganti dengan menerapkan segitiga restitusi yang dapat memotivasi mereka secara intrinsik, motivasi dari dalam yang membuat pertumbuhan dan perkembangan karakter siswa lebih baik dan terjadinya disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita mencoba bagaimana membangun budaya disiplin positif. Harus dimulai dulu dari disiplin positif. Maka kita menerapkan teori-teori, terutama salah satunya di situ adalah segitiga restitusi yang harus kita terapkan. Demikian penjelasan tentang segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat.